Di dalam bulan Syawal yang terdiri dari 4 huruf, pengarsa Abah menuliskan huruf yang kedua itu adalah huruf waw dengan usul, yaitu sampai. Jadi usul ini di dalam kitab Fadil Suhur, karangan spektakuler guru agung kita, bahwa berasal dari kata wasalah, yaitu sampai, yang merupakan lawan dari kata fasalah, tidak sampai atau terpisah. Jadi usul yang dimaksudkan oleh pengarsa Abah ini adalah usul ilallah, bahwa kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai sekarang ini hingga nanti di akhirat kelak. Jadi dengan apa kita bisa usul kepada Allah? Bukan dengan kaki, tetapi dengan hati. Seperti itu. Hati yang bagaimana? Hati yang sudah mendapatkan talqin zikir dari seorang guru yang mursyid, yang kamil mukamil. Seperti yang sudah kita dapatkan dari pengarsa Abah Aus. Seperti itu. Makanya di dalam kitab Fadlul Zuhur itu, pengarsa Abah bersumpah, wallahi ma wasohla man wasola illa bisohbati man wasola. Seperti itu. Demi Allah, kata Abah, tidak sampai orang yang sampai kecuali bersama orang yang telah sampai. Seperti itu. Jadi tidak akan bisa kita wusul kepada Allah kalau kita tidak punya zikir yang ditanamkan oleh guru musik di dalam kalbu kita. Jadi ketika kita ditanamkan zikir zahar dan zikir hobi, maka kita itu sudah bersama orang yang sudah sampai kepada Allah. Karena guru agung kita itu, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masuk ke Rasulullah, dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya bahwa guru kita itu orang yang paling sibuk di dunia ini, satu-satunya yang paling sibuk, satu hari itu wusul kepada Allah itu menghantarkan hajat semua keperluan kita sampai 7 kali, kata beliau. Jadi luar biasa. Makanya dengan kita mendapatkan talqin zikir dari beliau, maka kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarsa Abah menuliskan juga wa haqiqatu lawusuluhu lil maksudi wa mustahada nurut tazali bin zala. Yang artinya hakikat daripada wusul, hakikat daripada sampai seseorang itu kepada tujuan, dia itu menyaksikan cahaya tajali dengan jelas seperti itu. Jadi bukan samar-samar, tapi dengan jelas. Ataupun kata pengarsa Abah itu diartikan dengan kifayatul atqiyah seperti itu. Nah, apa itu kifayatul atqiyah? Bahwa kifayatul atqiyah itu terdiri dari 2 kata. Kifayah itu berarti artinya kecukupan, sesuatu yang mencukupi. Dan al-atqiyah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya orang yang sudah mendapatkan talqin zikir itu adalah orang yang bertakwa. Karena kalimat yang ditanamkan di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, itu adalah kalimat takwa. Makanya kalau tidak ditalkin, maka siapapun tidak akan mempunyai takwa seperti itu. Jadi takwa itu hanya ucapan di bibir saja, tetapi bukan ada di dalam kalbunya, bukan ada dalam hatinya. Makanya makna daripada kifayatul atqiyah itu adalah bahwa kondisi di mana Allah mencukupkan segala kebutuhan orang-orang yang bertakwa, baik lahir, batin, tanpa ketergantungan berlebihan kepada makhluk seperti itu. Nah, artinya hidup kita itu terasa cukup walaupun secara dunia kita ini sederhana. Hati kita itu tidak gelisah soal rezeki. Selalu kita merasakan ditanggung oleh Allah. Makanya kita tidak perlu tamak, tidak perlu rakus, dan tidak perlu bergantung kepada manusia. Nah,
Karena apa? Karena kita sudah disampaikan oleh pengarsa Abah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kenal siapa Allah itu yang mengurus semua kebutuhan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Nah, makanya Allah berfirman di dalam At-Talaq ayat 2 dan ketiga, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti itu. Makanya, tingkatan daripada kifayah itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah kifayah lahiriah. Di situ, Allah mencukupkan kebutuhan fisik kita, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan itu tidak berlebihan, tetapi juga tidak kekurangan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kifayah batiniah. Itu kita merasakan hati kita itu selalu cukup, qanaah dengan apa yang kita miliki, walaupun itu sedikit. Dan juga kita tidak iri kepada orang lain yang lebih banyak harta dari kita, yang lebih sukses dari kita, dan juga kita tidak merasa gelisah. Karena apa? Sudah punya ketenangan batin, sudah punya zikir hobi yang selalu hidup di dalam kalbu kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada kifayah ruhani. Pada posisi ini, tidak lagi kita merasa butuh kepada yang lain selain hanya butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kita ini tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan balasan pahala, tetapi pengersa Abah membimbing kita, mengarahkan kita, ilahi anta maksudi warido kamatlubi aktini mahabbataka ma'rifataka. Jadi tujuan kita itu ma'rifat kepada Allah dan kita selalu bersama Allah selama-lamanya. Nah, sangat luar biasa sekali guru kita membimbing kita seperti itu. Jadi, makanya hanya Allah semata yang menjadi tujuan kita. Itulah cita-cita tertinggi kita sebagai murid pengersa Abah. Karena untuk apa surga? Kalau kita masuk ke dalam surga tapi tidak ketemu dengan yang punya surga. Tapi kalau kita ketemu dengan yang punya surga, maka pasti kita akan bahagia sekali seperti itu. Nah, jadi bagaimana pedagang kecil? Dagangannya itu kan tidak selalu ramai, namanya pedagang kecil. Tapi dia selalu cukup untuk makan hari itu didapatkannya, untuk mencukupi anak dan istri. Seperti itu. Makanya karena dia sudah yakin kepada Allah, dengan apapun yang dia butuhkan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak mau lagi berhutang. Walaupun ada keinginan yang lain, dia Allah yang akan memenuhinya seperti itu. Jadi kita sangat yakin seperti itu harus, karena apapun yang keinginan kita harus sinkron dengan apa yang sudah dijadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang yang sudah qanaah. Walaupun penghasilannya biasa saja, tapi hatinya itu tetap tenang. Seperti tadi, tidak iri melihat kekayaan orang lain. Jadi dia itu tidak mengejar dunia yang berlebihan. Jadi dia, pekerjaannya sehari-hari itu adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti saya, tukang kacamata, sales, seperti itu. Pekerjaan saya yang utama itu sebenarnya bukan sales. Tapi pekerjaan saya itu bagaimana
supaya orang lain mengerti tentang guru saya dan juga mengenal tentang zikir seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu bagi orang-orang salik, orang-orang yang ahli makrifat, mereka itu sudah tidak peduli kaya ataupun miskin. Jadi mereka memang sudah tidak bergantung kepada manusia. Ketika tidak punya apa-apa, tetap tenang. Karena apa? Karena merasa bersama Allah. Makanya pengarsa Abah mengajarkan kepada kita, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang tahu, yang punya, yang bisa hanya pengersa Abah Aus saja. Nah, itu. Itu tingkat yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi makanya tanda orang yang sudah mendapatkan kifayatul atqiyah itu, yang pertama itu hatinya selalu tenang. Panik dia soal rezekinya, tidak silau akan dunia yang diberikan oleh Allah kepada dia, jadi dia lebih sibuk memperbaiki hati daripada mengejar materi seperti itu. Jadi maka zikirlah yang menjadi sandaran utama daripada orang-orang yang sudah mendapatkan kifayatul atqiyah ini. Betul. Jadi inti hakikatnya kifayatul atqiyah itu bukan berarti banyak harta, tetapi rasa cukup hanya bersama Allah Subhanahu wa taala saja. Karena bisa jadi orang yang kaya belum tentu cukup, tetapi orang yang sederhana justru merasakan paling cukup seperti itu. Jadi makanya jika dunia kita genggam, ia tidak pernah cukup. Tapi jika Allah yang kita genggam, segalanya pasti menjadi cukup. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah memberikannya. Makanya dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa orang yang banyak meminta, yang doanya panjang sekali, itu dibandingkan dengan orang yang lupa untuk meminta kepada Allah, sibuk dengan zikirnya, maka Allah akan memberikan lebih banyak kepada orang yang tidak meminta tetapi zikirnya banyak, daripada orang yang zikirnya sedikit tapi permintaannya banyak sekali. Jadi alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberkahi karomah pengarsa Abah sehingga Amin. kita Ya dapat Allah, amin. mengamankan dan melestarikan thariqah qadariyah nasabadiyah ma'ad surah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.